puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Kayaknya nyanyi banget ya. Tulis baik. Yang percaya tulis baik boleh lambaikan tangannya. Kita punya Tuhan Yesus yang baik dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kita bersuka cita kalau kita hari ini boleh kembali beribadah. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari sama-sama kita boleh tundukkan kepala. Kita mulai berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tahu Tuhan, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan sampai saat ini Tuhan Yesus, sampai detik ini Tuhan, kami tahu Tuhan Kau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat cinta-Mu, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan Yesus. Tak terbatas Tuhan dalam kehidupan kami Bapa yang baik. Kuasa-Mu sungguh nyata Tuhan Yesus. Ketika kami panggil Kau Tuhan, Kau hadir dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Ketika Tuhan kami mau selalu mengandalkan akan Kau Tuhan Yesus. Dalam setiap kehidupan kami, pekerjaan kami, sekolah kami, dalam setiap aktivitas kami Tuhan, kami mau mengandalkan akan Kau Tuhan. Bahkan ibadah Tuhan saat ini Tuhan Yesus, kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Pimpin ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga selesainya. Seluruh dan kehendak-Mu Tuhan jadi Bapa yang baik. Dalam nama Yesus, amin Yesus. Yang berdoa demi syukur haleluya. Terima kasih Bapak yang baik. Mari sama-sama kita boleh menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau sungguh baik. Kau sangat baik. Kau sungguh luar biasa baik. Yesus, Allahku yang perkasa, Allahku yang luar biasa. Kau dulu, sekarang, dan selama-lamanya tetap Tuhanku yang setia. Yesus, Yesus, Tuhan yang rela mati buatku, Tuhan yang rela mati buatku, Tuhan yang sungguh baik. Kau sangat baik Tuhan. Yesus, Yesus, oh Lord, my Jesus, you are my God. No one else like you, Lord. No one else like you, Jesus. I trust you, I believe in you. I hand over my life to you, Lord. Yesus, terima kasih ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau sumber kekuatan kami Tuhan Yesus. Pribadi yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Katakan pujian ini, sumber segala. Sumber segala pertolonganku adalah di dalam nama-Mu. Sumber jawaban dan sumber jawaban persoalanku semuanya ku temukan padamu Tuhanku. Di saat hatiku berseru memanggil nama-Mu, Kau menyelamatkanku. Tentu dapat semua yang ku perlu dari-Mu Bapakku, sebab ku tahu ada kuasa dalam nama-Mu. Sumber segala dalam kehidupan kami, Kau Yesus satu-satunya. Sumber segala pertolonganku adalah di dalam nama-Mu. Sumber jawabanku Tuhan, dan sumber jawaban persoalanku semuanya ku temukan
padamu Tuhanku, di saat hatiku berseru memanggil namamu, Kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu darimu Bapakku, sebab ku tahu ada kuasa dalam namamu. Di saat hatiku berseru, di saat hatiku berseru memanggil namamu, memanggil namamu, Kau menyelamatkanku, Kau menyelamatkanku. Dan ku dapat semua yang ku perlu darimu Bapakku, sebab ku tahu ada kuasa dalam namamu. Di saat hatiku berseru memanggil namamu, Kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu darimu Bapakku, sebab ku tahu ada kuasa dalam nama. Di saat hatiku berseru, di saat hatiku berseru memanggil namamu, memanggil namamu, Kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu darimu Bapakku, sebab ku tahu ada kuasa dalam namamu. Katakan, di saat hatiku berseru, di saat hatiku berseru memanggil namamu, memanggil namamu, Kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu darimu Bapakku, sebab ku tahu ada kuasa dalam namamu. Ku tahu ada, ku tahu ada kuasa dalam namamu. Ku tahu ada kuasa, ku tahu ada kuasa dalam namamu. Yesus, Tuhanku yang berkuasa, Tuhanku yang mulia, Tuhanku yang hebat, Tuhanku
kuasa-Mu Tuhan hadir di tempat ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu nyata di tempat ini Tuhan Yesus. Kau lihat Tuhan setiap kerinduan hati kami Tuhan, masing-masing kami Tuhan Yesus. Rindu untuk bisa mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Rindu untuk lebih dekat dengan Engkau Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan ketika kami dekat dengan Engkau Tuhan Yesus, kuasa-Mu mengalir Tuhan, kasih-Mu mengalir Tuhan Yesus. Dan itu yang memerdekakan kami Tuhan Yesus. Oh, thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tahu Tuhan yang punya Tuhan yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Sampai saat ini Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan Yesus. Kalau dulu Tuhan Kau rela mati Tuhan buat kami Bapa yang baik. Kalau dulu Tuhan Kau bangkit Tuhan buat kami Tuhan. Kalau dulu Tuhan Kau naik Tuhan buat kami Tuhan. Mencurahkan Roh Kudus buat kami Tuhan Yesus. Kasih yang luar biasa besar itu Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk menghargai semuanya dengan lebih benar Tuhan Yesus. Yes Tuhan. Kau luar biasa baik Tuhan. Kau luar biasa baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau lihat Tuhan seluruh kehidupan ini Tuhan Yesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Sama-sama kita saya undang kita untuk balik berdiri. Kita akan pujian ini. Worthy is the Lamb. Oh, 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 oh.
mau datang Tuhan dengan penuh sukacita Tuhan yang daripadamu Tuhan, untuk bisa memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, yang siap memuji Tuhan sama-sama kita boleh katakan amin. Haleluya. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tetap bangkit berdiri, kita punya sukacita, amin. Yang bersukacita boleh angkat tangannya. Kita punya sukacita karena Tuhan Yesus yang sudah luar biasa buat kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ini punya sukacita Tuhan karena Engkau Tuhan. Ini sungguh sukacita Tuhan karena Engkau Tuhan Yesus. Sama-sama katakan Gerakanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuh, selamatkan umatmu, selamatkanlah umatmu. Ada siap di tempat kudusnya. Gerakanlah kekuatanmu, gerakanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Dan serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oke, puji nama Tuhan. Yang percaya Tuhan Yesus kita bangkit buat kita, amin. Boleh angkat tangannya. Kalau Tuhan Yesus bangkit buat kita, Dia mati buat kita, penuh dengan sukacita enggak? Kita penuh dengan sukacita. Sama-sama kita boleh angkat pujian dengan penuh lebih ekspresif lagi, sukacita karena Tuhan Yesus sudah bangkit buat kita. Kita akan pujian ini. Gerakanlah Tuhan, gerakanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, ya Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah kuat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu, karena ku tahu Dia pegang hari esokku. Hidupku jadi berarti sebab Dia hidup. Sama-sama katakan anak Allah, anak Allah. Yesus nama, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati Dia tebus dosaku, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan
esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esokku. Hidupku jadi berarti sebab dia hidup, sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidupku jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidupku jadi berarti sebab dia hidup. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Dari satu kali berdiri. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Yang bersyukur Tuhan, berterima kasih buat semua yang terbaik Tuhan yang Kau berikan buat kami. Kalau sampai saat ini Tuhan Yesus, kami sehat, kami kuat, kami dikasih, kami dicintai, kami diberkati Tuhan. Semua karena Engkau Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus, jangan lepaskan tangan-Mu Tuhan buat kami Bapak yang baik. Jangan lepaskan kasih-Mu Tuhan, jangan lepaskan tuntunan-Mu, jangan lepaskan pimpinan-Mu Tuhan. Karena Kau adalah gembala dalam kehidupan kami dan kami domba-domba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Yes, Tuhan. Pegang terus tangan kami Tuhan. Pegang terus Tuhan tangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu Tuhan Yesus.
pujian kami Tuhan bukan sekedar nyanyian Tuhan yang dari keluar dari mulut kami Tuhan, tapi benar-benar Tuhan kami perlu Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Rindu Tuhan untuk selalu Tuhan dekat sama Engkau Tuhan. Biar Tuhan Kau yang terus genggam tangan kami Tuhan, pimpin kami Tuhan Yesus. Karena hanya ada kasih yang luar biasa, ada kuasa yang luar biasa, cinta yang luar biasa. Thank you Jesus. Yesus pegang tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku. Yesus pegang erat tanganku, Yesus, saya saling kepada hamba ini. Erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar dari kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Engkau alasan, Engkau alasan selamatku hidup. Engkau alasan selamatku hidup. Mari kita sembah Dia. Oh ya Tuhan, Yesus, kami percaya Yesus. Oh kasih yang indah, kasih yang lemah lembut, kasih yang luar biasa. Tenang, kasih kami yang berpasrah. Enak Tuhan, biar Kamu Tuhan, Tuhan. Yesus sungguh ajaib, Kau sungguh biasa besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengalir kuasa, yes Lord, mengalir kasih yang indah, yang lemah lembut, yang mengalir di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Makasih Bapa, Kau sungguh ajaib, ku mau dihiasi dalam hati, ku mau tenang di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya dalam hadirat Tuhan ada kelepasan, ada kemenangan, ada kemerdekaan, ada pemulihan dari segala sesuatu. Kami bersyukur Tuhan pada minggu pagi ini. Kami percaya Engkau yang hadir di tengah-tengah umat-Mu, bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Kami terus buka hati kami untuk pekerjaan daripada firman Tuhan, pekerjaan oleh Roh-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Biar Engkau bekerja sebebas-bebasnya dan seluas-luasnya di tempat ini. Kami buka hati Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami pada minggu pagi ini, khususnya pada saat kami mendengarkan firman Tuhan. Sebab kami tahu firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu akan menuntun setiap langkah hidup kami. Firman-Mu adalah kekuatan dalam kehidupan kami.
pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami butuhkan firman Tuhan hari ini. Biar firman yang kami dengar menjadi rema, menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami percayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Mari Roh Kudus, urapi kami, berikan kami hikmat, pewahyuan, pengertian, pengetahuan melalui firman yang kami dengar. Sehingga apa yang kami dengar Tuhan akan membuat kami semakin kuat, semakin kokoh, semakin percaya dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih, urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan sendiri. Sehingga apa yang kami dengar dan apa mungkin yang kami lihat Tuhan, kami boleh melihat Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menyatakan kasih-Nya di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah ya Tuhan, sebab kami hamba-hamba-Mu siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap mendengarkan firman, bersama-sama katakan amin. Amin. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar? Luar biasa, mantap ya. Tuhan Yesus baik. Amin. Dia setia, Dia mengasihi setiap umat Tuhan. Oke, hari ini saya akan membagikan firman Tuhan dengan tema ketabahan hati. Ya. Dalam 1 bulan ini, tema secara bulanan adalah karakter pribadi yang kuat dan sehat. Ini yang kita butuhkan karena karakter itu adalah sesuatu yang menentukan bagi masa depan kita. Kalau kita tidak memiliki karakter Tuhan, karakter Kristus, maka semua hal yang kita lewati dan kita jalani akan menjadi sia-sia. Kita beribadah, kita datang ke gereja, tapi tanpa tujuan yang jelas dan benar, maka ibadah kita menjadi sia-sia di hadapan Tuhan dan tidak akan pernah membuat iman kita bertumbuh. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Oke, karena hanya beberapa ayat, 4 ayat, kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama ya. Kita akan mengucapkan firman Tuhan karena iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara soal kerendahan hati, salah satu ciri kedewasaan rohani adalah memiliki memiliki ketabahan hati. Ciri dari kedewasaan rohani adalah ketabahan. Karena kenapa Bapak Ibu Saudara? Ketabahan itu adalah sikap hati kita. Waktu kita mengalami sebuah persoalan yang berat, waktu kita mengalami sebuah pergumulan, keadaan yang sulit, ya, sikap hati kita itu menentukan apakah kita bisa menang terhadap situasi yang sukar itu, atau kita menjadi orang yang kalah. Nah, Tuhan tentunya menginginkan setiap kita ini menang waktu menghadapi persoalan, pergumulan yang sangat berat dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu kita butuh yang disebut dengan ketabahan. Ketabahan hati. Ya. Jadi saya percaya ketabahan hati ini adalah kesanggupan untuk mengatasi segala persoalan pergumulan kita, ya. Dan kita tetap setia, tetap bertahan, bahkan tetap kuat sampai kita memperoleh janji-janji Tuhan. Sampai kita memperoleh janji kemenangan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Dan itu semua membutuhkan yang disebut dengan ketabahan
Karena banyak ya, kita lihat situasi zaman sekarang, orang begitu mudah menyerah, orang begitu mudah tidak percaya, orang begitu mudah menganggap bahwa persoalan yang mereka hadapi ini adalah persoalan yang berat. Dan mereka mengatakan, saya putus asa, saya angkat tangan, saya sudah tidak sanggup. Tapi hari ini melalui firman yang kita dengar, Tuhan mau kita memiliki ketabahan hati. Karena keadaan dunia hari-hari ini mungkin tidak akan semakin baik. Ya, kalau kita dengar perang di Rusia dan Ukraina ini eskalasinya makin meninggi. Ya, bahkan dikatakan ada isu, ya, baru isu katanya, bulan Mei akan terjadi perang dunia ketiga. Jadi akan dimulai perang dunia ketiga. Nah, ini kan, dan kita lihat juga situasi harga-harga semakin naik. Ya. Berarti akan terjadi masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah yang masalah krisis pangan, atau banyak hal yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ada ketidakpastian. Oleh sebab itu, Tuhan inginkan kita tetap tabah. Amin. Kita tetap kuat, kita tetap percaya, kita tetap setia, kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong setiap kita. Nah, oleh sebab itu ketabahan itu bisa disebut sebagai kedewasaan. Ya kan, kalau orang nggak dewasa pasti menghadapi masalah seperti anak kecil. Anak kecil kan kalau menghadapi masalah nangis, ya kan, marah, ya kan, kecewa. Tapi orang yang dewasa menghadapi masalah, dia menghadapi masalah itu, ya, anggap itu sebagai sebuah tantangan. Ya, karena dia bertanggung jawab, dia percaya bahwa sebagai orang tua dia akan bisa mendidik anak dengan baik, sekalipun tantangannya berat. Ya, itulah tanda kedewasaan. Nah, oleh sebab itu kita juga tahu bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa umatnya itu akan hidup dalam ketenangan. Maksudnya apa? Maksudnya begini, Tuhan kadang-kadang izinkan kita mengalami kekejutan, ya, tiba-tiba suddenly sesuatu yang mengagetkan, yang kita nggak sangka-sangka, kok bisa. Badai itu kan waktu datang kadang-kadang tanpa pemberitahuan, badai kehidupan. Dan waktu kita mengalami badai itu, kita mungkin kaget, kita mungkin panik, kita merasa, wah, habis saya. Tapi percayalah, ya, di balik semua hal itu, Tuhan berjanji akan selalu menyertai di sepanjang kehidupan. Itu lebih penting daripada kita menganggap bahwa wah, kita akan tidak akan pernah mengalami badai. Enggak. Itu adalah pemikiran yang salah. Kita harus siap kapanpun badai itu datang, yang tiba-tiba yang menggoncangkan mungkin iman kita. Tapi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan Yesus yang baik, ya, dia baik. Nah, oleh sebab itu kita harus tahu bahwa dasar kita untuk kita bisa tetap kuat di dalam Tuhan adalah kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus baik, apapun situasi. Ya, harus percaya bahwa Tuhan merancangkan hal-hal yang baik, hal-hal yang terbaik. Mungkin keadaan kita nggak baik sekarang ini, tapi Tuhan senantiasa merancangkan hal yang baik, rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, yang memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Nah, itu yang harus jadi kekuatan iman setiap kita. Nah, oleh sebab itu, ya, kenapa kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita, walaupun hidup kita mungkin saat ini sedang tidak mengalami keadaan yang bisa tenang, ya. Kita kadang-kadang kalau misalnya ada orang ya nggak bisa tidur karena satu, masih ada hutang yang harus dibayar misalnya, ya, ada tagihan-tagihan yang harus dilunaskan, ada pergumulan masalah rumah tangga, ada juga masalah masa depan anak. Kita pikirkan, ini anak saya udah bentar lagi udah mau kuliah, bagaimana biayanya yang sangat besar. Atau mungkin ada anggota keluarga kita yang sakit, harus berobat ke rumah sakit, kita tahu biayanya ini besar karena BPJS sudah nggak bisa nanggung misalnya. Ada banyak hal yang bisa membuat kita menjadi lemah. Tapi
Kita harus selalu tabah dalam menghadapi semua pencobaan dan masalah di dalam kehidupan kita. Ini sebuah kunci yang perlu kita pahami sebagai orang Kristen. Ya, kita harus tabah dalam segala hal. Nah, ciri orang yang memiliki ketabahan hati adalah, kita akan lihat ya. Yang pertama, kita akan lihat ciri orang yang memiliki ketabahan hati adalah kuat di dalam Tuhan. Ya, mari kita baca ayatnya di dalam. Oke, kita nanti ya, saya baca dulu ininya, sorry. Yang pertama, kuat di dalam Tuhan. Nah, seseorang yang memiliki ketabahan hati akan memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Ya, kalau bicara soal kuat ini tentunya bukan bicara soal sekedar punya badan yang six-pack, ya kan, otot gitu ya, binaraga. Ini tentunya bukan kuat yang seperti itu. Ya, saya juga mau sih suatu saat nanti badan saya besar, tua gede gitu ya. Tapi tentunya harus rajin berolahraga ya, supaya kita punya kekuatan secara fisik. Tapi kekuatan di sini adalah kekuatan batin, kekuatan di jiwa, kekuatan dari roh kita. Itu yang penting waktu kita menghadapi sebuah masalah. Nah, seorang yang memiliki ketabahan hati, dia pasti memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Karena nggak mudah. Ya, banyak orang yang menjadi mundur, jadi kecewa, jadi nggak setia lagi beribadah atau melayani Tuhan karena nggak tabah. Ya, waktu ngalamin persoalan, kadang-kadang kita seringkali cari kambing hitam. Cari kambing hitam biasanya orang terdekat. Kita jadikan alasan untuk kita menyetujui bahwa kita nggak harus ke gereja karena ini suami saya udah rajin ke gereja tapi mengecewakan saya. Atau kita cari alasan ini istri saya udah rajin ke gereja, atau orang-orang yang sudah beribadah rajin beribadah tapi seringkali menyakiti saya. Nah, ini yang membuat kita akhirnya mengambil keputusan untuk tidak bersekutu dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Karena kita pakai alasan, kita pakai dalih, kita pakai orang lain untuk menjadikan tempat alasan untuk kita tidak beribadah. Nah, hari ini biarlah kita senantiasa memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Sebagai contoh, Rasul Paulus ya, yang sudah melewati berbagai tantangan dan pencobaan hingga hampir kehilangan nyawanya. Mari kita lihat ayatnya dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Kita akan lihat bagaimana seorang Rasul Paulus dalam kehidupannya melayani Tuhan. Nah, kita akan baca ayatnya sudah ya. Ayat 23 saya akan baca sampai dengan ayat yang ke-28. Apakah mereka pelayan Kristus? Rasul Paulus bertanya. Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Jadi 5 kali tambah 40 kali pukulan. Kurang 1 ya. Karena hukuman orang Romawi kan 39 kali pukulan. Terus 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. Batunya nih bukan 1 batu ya. Tapi 1 kali itu berarti dilempari terus sampai dia seperti orang yang dipikir sudah mati. Ya, jadi Paulus pernah mengalami hal seperti orang pikir sudah mati, ternyata dia belum mati. 3 kali mengalami karam kapal. Wah, so bayangkan kalau udah karam kapal ini, biasanya kan sekali aja udah trauma, ya? Benar ya? 2 kali, wah bisa lebih ini lagi. 3 kali saya yakin udah nggak mau naik kapal lagi. Karena udah rasa ini kayaknya saya nggak cocok nih naik kapal. Karena udah 3 kali, ya kan? 2 kali aja kita takut. 3 kali dia mengalami karam kapal, berarti tenggelam di tengah arus yang begitu kuat. Oke, terus sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Pernah ngalamin hal seperti itu. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun.
Kalau zaman sekarang begal ya, kalau di bahaya banjir itu berarti banjir bandang. Tapi zaman sekarang kalau penyamun begal ya, banyak kita lihat kalau malam di beberapa wilayah kota udah nggak aman. TNI aja ada orang yang naik motor ya, habis selesai buka puasa, cari tempat buat buka sahur gitu ya, kemudian dibegal, buat tangannya sampai dipotong sampai putus gitu ya. Terus bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Jadi hampir orang-orang Yahudi, orang-orang sebangsanya dan bukan Yahudi juga menyerang dia. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Nah ini juga kita sering mungkin mengalami orang-orang menyakiti kita. Ya karena kita sebagai orang Kristen gak lepas dari penganiayaan. Kita udah hidup baik aja banyak yang gak suka. Apalagi hidup benar, banyak juga yang gak suka. Kita sudah berbuat benar, berbuat baik, banyak orang yang gak suka. Nah inilah contoh dari kehidupan Paulus dan tentunya kita yang pernah mengalami hal-hal yang demikian. Ayat 27, aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Kurang tidur mah. Bahkan dia bilang tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Ya bisa jadi berpuasa ini terpaksa atau nggak tahu, tapi saya yakin kalau puasanya Paulus bukan karena terpaksa ya, tapi karena dia punya kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Tapi dia pernah mengalami masa-masa di mana dia mengalami keadaan-keadaan yang sukar dan sulit. Kemudian ayat 8, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Jadi dia udah gak tahu lagi menulisnya, saking banyaknya penderitaan yang dialami. Dia katakan urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Sebagai rasul, sebagai hamba Tuhan, dia memikirkan, dia mendoakan, dia datang, dia menguatkan iman jemaat. Sehari-hari urusannya adalah memelihara semua jemaat-jemaat. Itu pergumulan Paulus. Bagaimana dengan setiap kita? Paulus mikirin orang banyak, jemaat-jemaat. Jemaatnya ada di tempat-tempat, baik di kota-kota di Efesus, di Galatia, ya, banyak kota-kota Filipi di mana dia berkunjung ke jemaat-jemaat. Dia ikut memikirkan jemaat-jemaat yang dia rintis. Nah kita bisa jadi ya, hanya mikirin mungkin keluarga kita udah pusing, udah repot. Wah, udah gimana nih keluarga saya nih? Banyak hal-hal yang perlu saya bereskan, saya selesaikan. Banyak. Tapi di sini Paulus katakan, sekalipun dia harus sebagai hamba Tuhan melewati berbagai tantangan dan pencobaan hingga hampir kehilangan nyawanya. Kita lihat selanjutnya. Tetapi di atas semua itu Paulus masih tetap menyatakan, apa kata-kata di dalam Filipi 4 ayat yang 13, dia katakan begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada. Amin. Tuhan mau memberikan kekuatan bagi setiap kita mengatasi segala masalah-masalah yang kita alami. Saya senang dengan lagu yang bicara soal Filipi 4 ayat 13 ini. Lagunya gini. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan. Mari kita ucapkan lagi kata-kata lagu ini. Segala perkara dapat ku tanggung. Apakah kita percaya di dalam Dia yang memberi kekuatan? Tuhan Yesus, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Amin.
segala masalah-masalah kita, kita bisa menanggung penderitaan, pergumulan, persoalan, apapun itu. Tuhan memberikan kekuatan mengatasi. Amin. Persoalannya, apakah kita percaya bahwa kita akan menang dalam persoalan? Untuk itu kita perlu kekuatan dari Tuhan. Tetap bertahan, tetap percaya, ya, tetap tabah dalam menghadapi perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang sulit, sampai kita melihat kemenangan itu ada di depan mata kita. Amin. Jangan putus asa baru separuh langsung bilang, Tuhan saya nyerah, saya nggak berdaya, saya nggak mampu mengubah situasi ini. Enggak. Di tengah situasi yang sulit itu sebenarnya Tuhan memberikan kekuatan untuk kita menang. Amin. Kita pasti menang. Oke ya. Nah yang kedua adalah percaya kepada Tuhan. Ya, ciri daripada orang yang tabah adalah dia percaya kepada Tuhan. Mari kita lihat ayatnya di dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, banyak kali kita orang Kristen hanya percaya kalau kita melihat hal-hal yang baik. Ya kan, kita bersuka cita, kita bersyukur kalau misalnya hari ini, apalagi yang libur lebaran ya, dapat THR. Wah, sukacitanya pasti wah luar biasa. Belum lagi yang dapat gaji yang ke-13. Wah, lebih sukacita lagi gitu ya. Wah, berkat berlimpah gitu ya. Tapi waktu kita mengalami penderitaan, masalah, pergumulan yang berat, apakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Karena percaya itu bukan apa yang kita lihat, tapi hal-hal yang di luar dari apa yang dapat kita lihat secara fisik. Itu percaya. Percaya bahwa Tuhan mampu menyediakan dari sorganya untuk segala kebutuhan dan keperluan kita. Ya, kita nggak melihat situasi kita, tapi kita melihat bahwa Tuhan sanggup, Tuhan maha besar, Tuhan mau menolong kita, dan kita pasti menang mengatasi masalah. Ya, jadi di sini kita lihat bahwa seseorang itu bisa mengalami ketenangan dan tabah menghadapi hal-hal yang buruk karena dia memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Ada satu contoh, mari kita lihat ayatnya di dalam 1 Samuel 30 ayat 6. Kita lihat 1 Samuel 30 ayat 6. Saya akan bacakan ayatnya. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ini peristiwa di Ziklag ya. Kita tahu peristiwa ini di mana seluruh waktu Daud berperang, tahu-tahu kota Ziklag diserbu oleh musuh, dan istri, anak-anak semua ditawan, dibawa oleh Amalek pada waktu itu. Dan waktu Daud beserta pasukannya kembali ke Ziklag, dia lihat kotanya sudah terbakar, sudah hancur, nggak ada yang tersisa. Istri dan anak-anak juga ditawan. Coba bayangkan, Daud sebagai seorang pemimpin, dia menghadapi rakyat yang hatinya udah benih. Dikatakan rakyat itu mau melempari Daud dengan batu. Sebagai pemimpin dianggap dia seorang yang gagal. Dia sudah bawa kita perang, tapi anak istri kita ditawan oleh musuh. Nggak tahu rimbanya, apakah udah dibunuh, apakah bagaimana keadaannya. Apakah mungkin, maaf, yang perempuan sudah diperkosa, anak-anak perempuan juga sudah diperkosa. Wah, pergumulannya tentu berat bagi Daud, karena dia punya rakyat dan seluruh rakyat membenci dia, pedih hatinya. Ini situasi yang sulit, ini situasi yang sukar yang dialami oleh Daud. Demikian juga setiap kita. Mungkin kita mengalami keadaan yang sukar dan sulit, masing-masing setiap kita. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Amin. Setiap kita juga harus tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong situasi sulit apapun. Jadi
Kalau orang yang percaya ini, maka dia akan memiliki ketenangan. Ya, tenang. Jadi saya percaya bahwa ketabahan hati ini adalah kesanggupan kita untuk mengatasi apa bisa dibilang konflik atau potensi untuk menimbulkan kepanikan. Betul ya? Ketabahan hati. Saya yakin Daud waktu dia mengalami sebuah situasi yang sulit ini, dia menguatkan kepercayaan ini dengan membuat apa? Hatinya tetap tabah. Dan dia tetap tenang menghadapi situasi. Jadi saya percaya sikap hati untuk tenang itu penting bagi setiap kita. Jangan panik duluan. Waktu situasi lagi sulit, kita panik, maka kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah itu. Tapi kita tenang, kita percaya, kita angkat tangan, kita bilang, Tuhan, tolong saya nggak mampu mengatasi masalah ini. Tolong keluarga saya, tolong istri saya, tolong suami saya, tolong anak-anak Tuhan. Waktu kita melakukan hal ini, ya situasi buruk apapun, maka kita akan tetap percaya kepada Tuhan. Selanjutnya percaya juga bicara soal Tuhan akan menolong tepat pada waktunya. Dan dia sanggup melepaskan kita dari apapun perkara. Jadi percaya yang kedua juga bicara soal Tuhan mampu menolong tepat waktu. Kadang-kadang kita berpikir, Tuhan kenapa lama? Tuhan saya ini udah berdoa berjam-jam, berhari-hari, mungkin bertahun-tahun, tapi kenapa Engkau tidak tolong saya? Kapan pertolonganmu Tuhan terhadap diri saya, untuk pergumulan saya? Tuhan mau kita tetap tekun dan setia. Amin. Kita tunggu waktu Tuhan, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dia tepat waktu. Bagi kita mungkin terlambat, tapi bagi Tuhan, Tuhan tidak pernah terlambat. Ada banyak contoh dalam kehidupan saya yang saya alami. Waktu Tuhan itu adalah waktu yang tepat. Dia tidak pernah terlambat menolong setiap kehidupan kita ya waktu kita alami pergumulan. Apalagi di sini ya banyak, setiap kita mungkin ngalamin pergumulan yang berbeda-beda. Tapi Tuhan sudah banyak membuktikan kan bahwa Dia tidak pernah terlambat. Ya. Nah, jadi di sini mari kita tetap percaya bahwa Dia tepat waktu, Dia membuat kita menolong tepat pada waktunya dan tidak terlambat. Kemudian percaya juga percaya juga bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah atas setiap hal yang diizinkan. Percaya juga bicara soal Tuhan pasti akan memiliki rencana yang indah. Semuanya indah pada waktu. Ya. Kalau saya mau bersaksi nih ya, banyak dalam hal kehidupan saya bilang, Tuhan, kenapa saya harus ngalamin masa-masa yang tidak mudah lah ya dalam hidup saya. Saya pernah mengalami di mana tentunya semasa-masa yang sukar. Tapi waktu itu saya tahu saya tidak pernah sendiri. Tuhan menolong saya tepat pada waktu. Dan pada waktu saya melihat pertolongan Tuhan itu sungguh amat nyata dalam hidup saya. Saya bersyukur, saya bilang, Tuhan benar Engkau tidak pernah terlambat. Benar Tuhan senantiasa menolong tepat pada waktu. Yang penting firman Tuhan, waktu aku datang adakah iman? Waktu Tuhan melihat ada iman dalam hidup kita, maka Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Tapi kalau Tuhan tidak melihat ada iman dalam diri kita, percaya kita kepada Tuhan, maka Tuhan tidak. Waktu malaikat udah disuruh sama Tuhan, misalnya kita punya pergumulan, malaikat udah disuruh nih, seperti doa Daniel ya. Pernah dengar cerita Daniel kan? Daniel bukan Daniel yang di luar sana, Daniel di Alkitab gitu ya. Daniel kan waktu dia berdoa, waktu dia berpuasa ya, selama berapa hari? 21 hari. Waktu dia berpuasa, Tuhan katakan setelah 21 hari utusan Tuhan itu datang kan, membawa pesan kepada Daniel.
Dan pesannya itu apa? Sejak hari pertama engkau berdoa dan berpuasa, Tuhan udah utus malaikat. Tapi kenapa baru 10 hari sampai pesan itu kepada Daniel? Karena dikatakan dia menghadapi ya di udara. Ada dari kerajaan ya Yunani atau ya Persia. Kemudian dia juga kembali nanti juga akan perang lagi. Ini malaikat bilang begitu kepada Daniel. Jadi sejak hari pertama jawaban Tuhan itu sudah Tuhan berikan. Cuma untuk sampai ke bumi ini kadang-kadang butuh waktu. Nah kalau sampai misalnya malaikat ini butuh 10 hari, misalnya contoh Daniel, waktu dia lihat Daniel sedang kecewa, sedang marah sama Tuhan gitu ya, sedang nggak setia berdoa, padahal ini paket ini sudah mau dikirim, maka akhirnya kan syaratnya apa? Harus ada iman, percaya. Jadi paket itu langsung diberikan. Tapi kalau nggak ada iman, percaya, paketnya akhirnya dia balik lagi, balik ke sorga karena yang mau diberikan itu sedang lemah imannya. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita akhirnya tidak menerima janji berkat Tuhan karena kita lemah, kita nggak percaya, kita kecewa, kita marah, kita bahkan meninggalkan Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa menjawab doa kita? Ya, jadi di sini yang kedua, percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah atas setiap hal yang diizinkannya. Kalau kita tahu juga cerita daripada Ayub, bagaimana Ayub harus mengalami masa-masa di mana dia merasa ditinggalkan, dia merasa bahwa Tuhan gak adil, bener ya? Dia kan disebut sebagai orang yang saleh. Tapi kenapa dia harus mengalami keadaan sukar sampai dia mengutuk hari kelahirannya? Karena kenapa? Karena dia pikir Tuhan gak adil terhadap dirinya. Tapi waktu dia mengenal Tuhan, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat situasi sulit dalam hidupnya, disitulah dia percaya bahwa baru hari ini saya mengenal Tuhan, kata Ayub, lewat peristiwa keadaan sulit yang dialami. Karena kenapa? Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia menantikan firman Tuhan, dan firman Tuhan disampaikan oleh sahabatnya bahwa masalah dalam hati daripada Ayub yang sungguh-sungguh ya nggak percaya kepada Tuhan atau marah kepada Tuhan. Tapi pada waktunya Tuhan menjawab tepat dan indah pada waktunya. Ya, jadi yang kedua penting kita percaya kepada Tuhan untuk kita memiliki tabah dalam hati kita. Nah, yang ketiga yang terakhir. Yang terakhir berkata selalu merindukan Tuhan. Mari kita baca dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-8. 2 Korintus 5 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Seperti seorang anak yang dekat dengan bapaknya, demikian juga orang percaya yang memiliki keintiman dengan Bapa. Jadi contoh daripada keintiman dengan Bapa itu adalah seperti kedekatan seorang anak dengan bapaknya. Kita kan senang ya kalau punya anak itu dengar-dengaran, taat, dekat dengan kita. Sebagai orang tua kita senang memiliki anak yang demikian. Demikian juga Bapa di surga. Dia menginginkan setiap kita ini dekat dengan Dia, memiliki keintiman dengan Bapa. Ya, selalu merindukan Tuhan, selalu merindukan hadirat Tuhan, selalu mau supaya kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ini bagi Tuhan adalah sebuah kesenangan. Tuhan senang dengan orang-orang yang merindukan Dia. Ya, orang yang demikian ini akan selalu merindukan Tuhan dan hadirat-Nya. Siapa yang di sini punya kelaparan, kehausan akan Tuhan? Kalau belum, mari ya, rindukan Tuhan. Miliki kelaparan, kehausan akan Tuhan. Kalau misalnya hari ini kita belum dapatkan merasakan hadirat Tuhan yang kuat, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, terus kita rasakan damai, sejahtera atau sukacita, kita kejar itu. Amin. Kita merindukan Tuhan. Tuhan,
Kenapa kalau dulu-dulu saya merasakan waktu saya berdoa, kok saya rasakan ada kesegaran dalam hati saya? Kok saya sepertinya tersentuh dengan kasih Tuhan? Ada tangan seperti yang membelai kepala saya dengan kasih. Tapi kenapa sekarang kok saya udah melakukan doa, aktivitas rohani itu semuanya biasa, bahkan menjadi kering? Nah, ini perlu kita kembali kepada kasih yang mula-mula, atau kita merindukan kembali lagi pertemuan, perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Ya, itulah yang Tuhan inginkan waktu kita memiliki pergumulan, dan Tuhan mau supaya kita punya ketabahan hati. Maka di situ kita selalu merindukan Tuhan. Ciri orang yang punya ketabahan hati adalah dia merindukan Tuhan. Bagaimana bisa orang yang gak merindukan Tuhan terus bisa mengatasi masalah? Saya yakin kita tidak bisa mengatasi masalah-masalah dalam hidup kita tanpa Tuhan. Saya percaya bahwa masa-masa sekarang ini masa-masa ujian. Ujian iman, masa-masa pemurnian. Saya percaya bahwa apa yang akan terjadi di dunia ini akan membuat orang melihat siapa yang bergantung sama Tuhan, yang beribadah dengan Tuhan, dengan orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang gak percaya kepada Tuhan. Hari-hari ini Tuhan akan perlihatkan, Tuhan akan tunjukkan siapa yang betul-betul beribadah dan bergantung pada Tuhan. Dan mereka yang bergantung, beribadah kepada Tuhan akan mampu mengatasi masalah yang sedang terjadi di masa-masa yang akan datang. Amin. Tidak ada harapan bagi orang yang tidak mencari Tuhan, tapi selalu ada harapan. Amin. Selalu ada masa depan bagi setiap kita yang bergantung kepada Tuhan. Mari biarlah itu jadi sebuah keyakinan kita bahwa kita harus senantiasa merindukan Tuhan. Terus kita akan merasa aman dan tenang jika sedang berada di dalam hadirat-Nya. Walaupun masalah yang kita hadapi belum ada jalan keluar. Nah kan seringkali kita gak bisa lihat jalan keluarnya apa nih Tuhan untuk masalah saya. Tapi yang Tuhan inginkan kita tetap tenang, kita tetap berada dalam hadirat Tuhan. Dan waktu ada dalam hadirat Tuhan, maka saya percaya masalah yang kita hadapi, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Saya percaya firman Tuhan hari ini bicara soal nasihat. Saya nggak bicara soal pengetahuan, karena saya yakin seluruh jemaat tahu tentang hal-hal ya mengenai perlunya ketabahan hati. Tapi biarlah nasihat-nasihat yang disampaikan melalui firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap jemaat, supaya yang pertama kita harus kuat di dalam Tuhan, yang kedua kita harus percaya kepadanya, terus yang ketiga kita harus apa? Ya, selalu merindukan Tuhan. Oke, mari kita berdoa untuk hal ini. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu tenang supaya kita percaya bahwa Tuhan akan menguatkan setiap kita. Dan Tuhan akan meluputkan kita dari segala malapetaka yang terjadi di masa yang akan datang. Bahkan mungkin pada saat ini engkau sedang mengalami pergumulan yang berat. Tuhan mau kita memiliki ketabahan hati. Ini adalah karakter yang kuat dan sehat yang perlu dimiliki oleh setiap kita yang mau terus hidup di dalam kedewasaan rohani. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa kau mendengar seruan hatiku, seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu
untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan, Bapa, Kau yang mendengar seruan kami. Bapa, Kau mendengar. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Seruan hatiku tak pernah Kau lepaskan, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, lewat lembah gelap, Kau temani kami semua Tuhan. Kau temani aku. Terima kasih Bapa. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan-Mu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa, Kau kekal, Kau mulia Tuhan. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari kita tenangkan hati kita. Oh ya Tuhan, ya Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan saat hari ini Tuhan. Engkau tahu setiap masalah dan pergumulan kami. Engkau melihat keberadaan hidup kami. Ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak hal-hal masalah yang kami alami, yang begitu berat yang kami alami hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan, kami datang kepadamu. Kami tahu Engkau adalah Bapa kami. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh masalah-masalah kami, pergumulan kami, persoalan kami di dalam kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, apapun itu masalah yang kami alami saat ini. Apakah itu sakit, penyakit, apakah itu ikatan-ikatan dosa, apakah itu pergumulan-pergumulan yang berat, yang Kau katakan bahwa saya sudah tidak sanggup lagi. Saat hari ini Tuhan mau menolong setiap kita. Tuhan mau membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang mengasihi setiap kita. Dan Tuhan mau bekerja, memulihkan seluruh kehidupan kita, bahkan menjawab setiap doa-doa kita. Jika ada pergumulan yang khusus, mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Ini urusanmu dengan Tuhan secara pribadi. Bagian saya akan sepakat dengan doa-doa dari setiap umat Tuhan yang hadir di tempat ini. Izinkan Tuhan menjaga, izinkan Tuhan menyatakan kasih, membebaskan, melepaskan, menyembuhkan, memulihkan seluruh kehidupan kita. Cuman pertanyaannya, apakah kau percaya?
Apakah kau percaya bahwa Tuhan sanggup menolong, bahwa Tuhan memberikan jalan keluar, bahwa Tuhan akan melepaskan setiap pergumulan-pergumulan hidupmu hari-hari ini, bahwa Tuhan telah memiliki rencana yang indah, rencana yang terbaik atas hidup. Sebab Tuhan berkata, bukan perkara melihat, tapi ini persoalan percaya kepada Tuhan sekalipun tidak melihat. Bapa, kami tahu Engkau memberikan kami kekuatan untuk bertahan, tetapi kami juga tahu bahwa Engkau mampu mengubah situasi kami. Engkau mampu menolong setiap kami. Sebagaimana Engkau datang pada saat Engkau melayani, pada saat Engkau datang ke bumi ini untuk membebaskan mereka yang terikat, untuk melepaskan mereka yang sedang mengalami pergumulan yang berat, menyembuhkan sakit penyakit, mengusir setan-setan, mengadakan mujizat demi mujizat. Jika hari ini Engkau membutuhkan mujizat ini, jika hari ini Engkau membutuhkan pertolongan yang daripada Tuhan, mari kembali angkat tanganmu kepada Tuhan. Bapak, saat ini hamba berdoa Tuhan, bagi setiap jemaat Tuhan yang mengangkat tangan di hadirat Tuhan. Engkau tahu pergumulan mereka Tuhan. Engkau tahu segala hal yang menjadi kerinduan hati mereka Bapak. Doa-doa mereka, harapan-harapan mereka. Saat ini hamba sepakat bagi setiap jemaat Tuhan hari ini Tuhan, untuk setiap doa-doa yang mereka naikkan di hadirat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa Tuhan, segala keterikatan oleh dosa, segala ikatan-ikatan setan, ikatan iblis yang selama ini membuat semua jemaat Tuhan atau orang-orang percaya mengalami masalah-masalah yang berat, saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa segala ikatan-ikatan itu terlepas dalam nama Yesus, dibebaskan dalam nama Yesus. Kami berkata, dengar engkau setan iblis, engkau tidak bisa mengganggu kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Segala rancangan-rancanganmu yang jahat, yang menyebabkan perpecahan, perselisihan, dan segala hal yang jahat, kami hancurkan, kami tolak dalam nama Yesus. Bahkan roh-roh kegelapan, roh-roh najis, roh-roh yang tidak berkenan di hadirat Tuhan, kami perintahkan engkau pergi dari umat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terlepas semua ikatan-ikatan dosa. Kuraba segala untuk perjanjian dengan kegelapan, kami berdoa dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus menghancurkan segala kutuk-kutuk itu. Dan setiap jemaat yang membutuhkan kesembuhan, kami tahu Tuhan Yesus menyembuhkan. Kami tahu bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Dan saat ini kami percaya akan firman Tuhan, bahwa Tuhan menolong kami, Tuhan memulihkan kami, menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Saat ini dalam nama Yesus, seluruh jemaat Tuhan terima kesembuhan yang daripada Tuhan, terima pemulihan yang daripada Tuhan, terima kelepasan yang daripada Tuhan, terima kebebasan yang daripada Tuhan, dan terima kemerdekaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bangkitkan iman setiap kami, bangkitkan iman kami, dan percaya bahwa Tuhan sudah membukakan jalan bagi kami. Tuhan sudah memberikan jalan keluar. Tuhan sudah memberikan kemenangan bagi setiap kami. Terima kasih Bapak. Dan bagian kami tetap sabar, bagian kami tetap tabah, bagian kami tetap tekun pada saat kami mengalami masalah-masalah yang berat. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Mari kita naikkan sekali lagi lagu ini sebelum kita masuk dalam perjamuan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa
kuasa dari tempat mana tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari kita angkat roti dan anggur. Tuhan, terima kasih. Hari ini kembali kami mau bersekutu dengan Tuhan. Kami mau seperjamuan karena Kau telah menyediakan hidangan di hadapan semua musuh-musuh kami. Engkau yang mengurapi kepala kami dengan minyak, sehingga cawan kami penuh melimpah di dalam Tuhan. Biar kepenuhan Tuhan ada dalam kehidupan kami. Semua dosa, semua pelanggaran, semua kesalahan, Tuhan yang sudah menguduskan kami dan mengampuni kami. Jika ada masalah-masalah dalam hidupmu dengan orang lain di mana kau tidak dapat mengampuni, mari lepaskan pengampunan bagi setiap orang yang engkau merasa telah menyakiti hidup. Lepaskan pengampunan. Sebab waktu kita terima tubuh dan darah Tuhan, tanpa mengakui tubuh Tuhan bahwa Tuhan sudah menebus dosa kita, dan sebagaimana Tuhan sudah menebus kita, demikian juga kita juga harus melepaskan pengampunan kepada orang yang telah berbuat salah kepada kita. Sehingga pada saat kita terima tubuh dan darah Tuhan, kita percaya bahwa tubuh dan darah Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar dalam hidup. Karena Tuhan hidup dan tinggal di dalam kita, maka segala janji-janji Tuhan akan digenapi atas hidup kita. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Tuhan, ini roti Tuhan. Seperti firman-Mu berkata bahwa setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu makan roti dan minum dari cawan. Dan sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari sebelum kita makan, 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita. Kepalanya dimahkotai duri, tangannya dipaku, kakinya dipaku, bahkan lambungnya ditusuk dengan tombak sehingga keluar air dan darah. Semua pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk menebus kita, supaya kita dilayakkan menjadi anak-anak Allah dan beroleh hidup yang kekal. Mari kita bersyukur pada saat kita mau bersekutu dengan tubuh Tuhan ini. Kita mau supaya tubuh kebangkitan yang sama yang membangkitkan Yesus dari dunia orang mati juga akan membangkitkan iman kita, membangkitkan kasih kita, membangkitkan semua yang ilahi yang Tuhan mau berikan dan sediakan dalam hidup kita, sehingga hidup kita hidup di dalam keilahian, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang mengubah pola pikir kami. Semua kedagingan kami dihancurkan Tuhan, dan Engkau yang membuat kami memiliki pola pikir sebagai ciptaan yang baru di dalam Kristus. Mari kita terima tubuh Kristus, kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari sebelum kita minum, kita mengingat akan kuasa darah Yesus. Tuhan berkata, oleh bilur Yesus segala sakit penyakit kami telah disembuhkan. Kuasa darah Yesus menghancurkan kutuk. Darah Yesus menghancurkan semua mantra, sihir, tenung, bahkan sumpah serapah, semua hal yang jahat yang dirancangan iblis atas hidup kita. Darah Yesus meluputkan kita dari segala malapetaka mara bahaya. Perlindungan Tuhan ada pada saat kita terima darah Yesus. Bahwa kita dimeteraikan, dan firman Tuhan berkata bahwa iblis yang mendakwa kita siang dan malam dikalahkan dengan darah anak domba dan perkataan kesaksian kita. Karena kita tidak menyayangkan nyawa kita sekalipun sampai ke dalam maut. Karena Tuhan adalah perlindungan kita yang sempurna. Bahkan Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk berkemah di sekeliling rumah kita, kediaman kita. Sehingga dijauhkan dari segala malapetaka, penyakit sampar, wabah, perang, bahkan apapun tidak akan menimpa kita. Karena ada darah Yesus yang menutup bungkus kita, keluarga kita, dan rumah kita. Apa saja yang kita miliki ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini iman percaya kami. Ini perkataan kesaksian kami. Apa yang kami katakan, kami percaya Tuhan yang melakukannya dan menggenapinya di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Sebelum kita terima akan cawan perjanjian yang baru yang dimeteraikan dengan darah Yesus Kristus, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang berkata, bukankah cawan yang olehnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah. Kami menyadari kami kuat di dalam Tuhan karena Engkau hidup dan tinggal dalam kami. Kami memiliki iman karena Engkau yang hidup, yang memberikan iman percaya kepada kami. Kami akan senantiasa merindukan Tuhan karena Tuhan yang menumbuhkan hal itu dalam diri kami. Sebab dari diri kami sendiri kami tidak dapat mengasihi Tuhan. Tetapi pada saat Roh-Mu yang hidup itu tinggal di dalam kami, kami akan memiliki kelaparan, kehausan, dan merindukan hadirat Tuhan senantiasa. Terima kasih, dan terlebih daripada itu, kami akan tabah menghadapi segala persoalan dan pergumulan kami sampai kami memperoleh segala janji-janji kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus termeterai. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberi, sama-sama kita boleh berdoa. Kembali kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Oh Tuhan yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terus ajar kami Tuhan untuk selalu tabah di dalam Engkau Tuhan. Dalam setiap aktivitas kami, dalam setiap pergumulan kami, permasalahan kami masing-masing Tuhan. Yang percaya Tuhan, ketika kami tabah di dalam Engkau, ada hal yang luar biasa yang Engkau berikan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Minta kami berikan Tuhan persembahan kami, biar Tuhan kami boleh memberi dengan penuh sukacita bersama-sama dengan Engkau. Kami bisa memberi dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kasih Allah melingkupi saya, Dia lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut juga, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku, menghibur aku, membebaskanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh.
kita akan mengakhiri bagi kita. Sama-sama saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh besar Tuhan Kau dalam kehidupan kami Tuhan, dan semakin bertambah-tambah dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga Tuhan semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih, semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, sekali katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari kita angkat tangan. Bapa, kami percaya Tuhan bahwa anugerah Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Biarlah berkat daripada Bapa Sorgawi, kasih setia, kasih karunia, rahmat daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai setiap umat Tuhan. Janji Tuhan, kami akan senantiasa naik dan tidak pernah turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Setiap tangan-tangan yang terangkat di hadirat Tuhan, Engkau yang memberkati, sehingga apa saja yang diperbuat dengan tangan kami, Tuhan membuat berhasil dan beruntung. Nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah kami tetap setia, tetap tabah, tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kami. Kami akan tinggal di dalam Tuhan bersama-sama dengan Tuhan, dan kami akan diangkat di awan-awan yang permai, dan kami akan tinggal bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaannya yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua umat Tuhan yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Nama Tuhan.